Salam ibu-ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Di sore hari ini kita bertemu kembali dalam ibadah PKP. Sebelum kita membaca dan merenungkannya, mari kita berdoa. Kita berdoa. Terpuji-puji Engkau ya Tuhan, yang Maha Kasih, yang Maha Kudus, yang berkuasa di atas segala-galanya. Terima kasih ya Tuhan atas penyertaan-Mu kepada kami mulai di pagi hari hingga di sore hari ini. Berkati kami ya Tuhan, sertai kami di dalam ibadah kami di sore hari ini, ibadah PKP. Engkaulah Tuhan yang berdiri di tengah-tengah ibadah kami ini, agar kiranya apa yang kami baca, apa yang kami dengarkan, semua itu ya Tuhan dapat kami laksanakan di dalam kehendak-Mu. Terpuji Engkau Kristus, ampunkan dosa kami, agar kami layak menerima berkat-Mu. Dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Ibu-ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita mendengarkan renungan kita di sore hari ini, mari kita membaca renungan kita di sore hari ini, yaitu yang terambil dari Kidung Agung pasal 6 ayat 12 dan pasal 7 ayatnya yang pertama. Tak sadar diri aku, kerinduanku menempatkan aku di atas kereta orang bangsawan. Betapa indah langkah-langkahmu dengan sandal-sandal itu, putri-putri yang berwatak luhur. Lengkung pinggangmu bagaikan perhiasan karya tangan seniman. Demikianlah firman Tuhan, terpujilah Kristus. Amin. Ibu-ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di sore hari ini renungan kita diberi judul perikop dengan melangkah dengan hati. Ibu-ibu yang sama dikasihi oleh Tuhan, kita mengetahui bahwa kitab Kidung Agung ini adalah kitab yang ditulis secara puitis ataupun secara puisi, syair yang berhubungan dengan Allah dan manusia. Dalam penulisan ini kita mampu melihat bagaimana hubungan dijaga begitu baik, di mana hubungan antara manusia dengan Allah sangat baik. Di sini ibu-ibu, kita dapat melihat penulis ini menulis hubungan ini yang salah satunya adalah saling memuji, saling menopang, dan saling menjaga. Pada pasal yang ke-6 ayat 12 dan pasal 7 ayatnya yang pertama, kita bisa melihat di mana seseorang mampu untuk menjaga sebuah hubungan dan terlihat nyata melalui perhatiannya kepada pasangannya. Di ayat yang ke-12, tak sadar diri aku, kerinduanku menempatkan aku di atas kereta orang bangsawan. Ibu-ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, coba kita bayangkan bagaimana sikap seseorang yang mau berperang. Tentunya sikap itu adalah sikap siaga. Kita harus siaga agar musuh tidak dapat menyerang kita. Dan kita harus melangkah dengan hati. Melangkah dengan hati yaitu kita harus tidak ragu-ragu melaksanakan tugas kita. Dalam segala sesuatu yang boleh kita lakukan, haruslah kita lakukan dengan hati, dengan bersyukur, dan dengan cinta kasih. Mengapa ibu-ibu kita harus melakukannya demikian? Yaitu
agar pada saat kita mengalami keterpurukan, mengalami masalah di dalam kehidupan kita, maka cintalah yang menjadi kekuatan untuk kita bisa bertahan dalam kehidupan kita. Ibu-ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita menjalin hubungan ataupun membina hidup di dalam rumah tangga kita, ataupun hidup dalam suami istri, kita sudah sangat lama ataupun ada yang sudah lama menjalaninya. Ada juga yang masih beberapa tahun menjalaninya. Mari coba kita ibu-ibu membayangkan bagaimana perasaan kita saat kita dilamar oleh pasangan kita. Saat kita dilamar oleh pujaan hati kita. Tentunya ibu-ibu, perasaan yang kita rasakan adalah kita sangat bahagia. Hati kita berbunga-bunga. Bahkan mungkin wajah kita merona merah. Seperti bunga mawar merahnya. Tetapi ibu-ibu, setelah itu kita masuk di dalam tahap pernikahan, di mana di saat kita menjalani tahap kita membina hidup rumah tangga, banyak sekali tantangan, banyak sekali masalah yang kita hadapi. Apa yang membuat kita bisa bertahan? Apa yang bisa membuat kita, Bapak, Ibu-ibu, untuk mempertahankan hubungan kita? Tentunya kita harus mengasihi, kita mencintai, dan kita juga bisa melihat hal yang sama bagaimana hubungan kita dengan Tuhan. Disinilah ibu-ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, jika kita berharap ataupun selalu mengandalkan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita, maka Tuhan akan selalu menyertai dan memberkati kita. Untuk itulah ibu-ibu yang sama dikasihi Tuhan, mari kita saling mencintai dan saling menopang dengan tidak lupa bersyukur selalu di dalam kehidupan kita. Bersukacita juga, itulah cara melangkah dalam mengalami dan menjalani kehidupan yang harus kita lalui. Tuhan Yesus memberkati. Amin.